Saudara, selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Saya berharap bagi saudara yang serius dengan pertumbuhan kehidupan doa, kalau saudara terus datang ke channel ini, memutar kembali, dan channel ini menemani saudara untuk bersama-sama kita bertumbuh dalam kehidupan doa kita. Kita mengalami transformasi hidup, iman kita bertumbuh, kita mengenal lebih dalam tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita dan arah Tuhan di dalam pelayanan yang kita lakukan. Saudara, kembalilah terus ke channel ini dan anggap ini sebagai teman saudara. Bila saudara down di dalam doa, bila saudara tidak tahu apa yang harus didoakan, putar beberapa video ini. Dan ini saya harap dapat menemani saudara dan memberkati kehidupan doa saudara. Topik pada hari ini saudara adalah bagaimana meminta berkat dari Tuhan. Saudara, berkat itu istilahnya adalah kebaikan Tuhan. Kita rindu mengalami kehidupan di mana tiap-tiap hari itu kita melihat dengan nyata kebaikan Tuhan. Kita lamar pekerjaan, kita diterima. Kita melakukan satu proyek yang menghasilkan uang atau menghasilkan hasil yang memuaskan orang-orang lain. Kita melakukan pelayanan dan banyak orang diberkati dan banyak orang juga dilepaskan dari segala kecanduan dan sebagainya. Itulah yang saya katakan berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang bukan karena accident atau sesuatu yang wajar dilakukan oleh manusia, tetapi kebaikan yang supernatural, anugerah Tuhan yang luar biasa pada situasi-situasi yang rumit yang kita hadapi. Siapa yang tidak mau mendapatkan kebaikan Tuhan? Saya percaya saudara dan saya semuanya mau menerima kebaikan Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 3. Dalam hubungan bagaimana kita meminta berkat Tuhan. Saya bacakan ayat ini bagi saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus telah dianugerahkan kepada saudara dan saya segala berkat rohani di dalam surga. Pernyataan firman ini saudara menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan Tuhan itu, kalau kita sudah menerima Kristus, sudah kita terima atau sudah diberikan, maksud saya sudah diberikan. Permasalahannya apakah kita mengenalnya atau kita sudah melihat kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita meminta berkat Tuhan, kita perlu melihat dengan kacamata firman Tuhan bahwa berkat kebaikan Tuhan itu sudah diberikan karena aku terima Kristus. Jadi yang penting saudara bukanlah meminta berkat itu, tetapi bagaimana kita bisa mengenal dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat itu. Contohnya begini saudara, di dalam pasal 2 di Efesus ini, di kitab Efesus ini, Paulus ada menjelaskan saudara. Ada menjelaskan demikian, saya baca bagi saudara. Karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Maksudnya begini saudara, orang-orang yang durhaka di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan disobedience, atau lebih tepatnya orang-orang yang tidak taat. Ada roh-roh penguasa jahat yang bekerja.
di dalam diri orang-orang yang tidak taat. Nah, pada waktu dulu orang di Efesus ini adalah orang yang tidak taat. Jadi Paulus merujuk kepada situasi di mana mereka pada waktu itu yang dipengaruhi oleh penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, mereka tidak mendapatkan kebaikan Tuhan karena mereka sedang dikuasai oleh penguasa-penguasa jahat. Nah, dibanding dengan sekarang, ketika mereka sudah bertobat dan menerima pengampunan Tuhan, mereka hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah, masalahnya saudara, mereka yang sudah bertobat dan hidup dalam anugerah Tuhan akan mendapatkan dan menerima berkat-berkat Tuhan. Tetapi kenapa tidak banyak kebaikan Tuhan itu dilihat walaupun sudah bertobat? Mungkin saudara, kita orang-orang yang sudah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Sehingga di dalam ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan itu masih ada roh penguasa-penguasa jahat yang bekerja, yang menahan kebaikan Tuhan itu bagi kita. Karena apa? Masih ada celah ketidaktaatan kita di dalam mentaati firman Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi saudara, pada waktu kita meminta berkat Tuhan, saya sarankan kepada saudara untuk lebih baik memintanya dengan mengatakan, Tuhan, aku mau mempersiapkan diriku untuk menerima berkat Tuhan. Aku datang kepadamu dengan ketidaksempurnaan. Selidikilah hatiku. Aku mau suci. Aku mau dibebaskan dari segala yang menghalangiku, ketidaktaatanku kepada firman-Mu, yang menghalangi kebaikan-Mu dalam kehidupanku. Saudara, contoh konkretnya saudara, Tuhan sudah mau atau sudah memberikan berkat di dalam Kristus Yesus, tetapi kita tidak merasakan kebaikannya. Contoh konkretnya, mungkin kita masih menyimpan sakit hati, dendam, unforgiveness, atau mungkin kita masih terlibat di dalam dosa, kecanduan minuman keras, kecanduan seks di luar nikah, kecanduan pornografi, atau juga ada rahasia antara suami istri, mungkin selingkuh yang belum dibereskan. Bagaimana saudara kita dapat menerima kebaikan Tuhan kalau kita orang yang percaya tidak taat? Bukankah tidak taat itu membuka kesempatan kepada penguasa-penguasa jahat untuk datang dan menahan berkat-berkat itu? Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus katakan di Yohanes 10 bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karakter-karakter roh-roh jahat itu adalah karakter yang mau mencuri. Kebaikan Tuhan itu sudah diberikan bagi kita, tetapi karena kita membuka kesempatan dengan ketidaktaatan kita, berkat itu dicuri dari kehidupan kita. Saudara, kalau kita berdoa meminta berkat, saya sarankan, marilah kita berdoa untuk membuka hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menerima atau melihat berkat-Mu itu nyata dalam kehidupanku. Tapi aku juga menyadari bahwa aku tidak sempurna. Hatiku keras. Aku masih tidak taat melakukan apa yang Kau kehendaki. Aku masih berdosa dan menginginkan banyak hal dari dunia ini yang memuaskanku belaka. Aku mau bertobat. Aku mau semua ini tidak menghalangi akan berkat Tuhan. Aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau relasiku kepada siapa saja tidak ada prasangka, tidak ada masalah karena aku sudah mengampuni mereka. Saudara, mungkin saudara sudah mengalami brokenness seperti itu dan mengakui di hadapan Tuhan, tapi saudara masih belum mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, yang kami bisa lakukan adalah untuk berdoa bersama dengan saudara. Saudara bisa kirimkan apa yang menjadi pergumulan saudara yang ingin dilepaskan, ketidaktaatan saudara yang saudara berlarut-larut kembali dan kembali sehingga tidak ada terobosan. Saudara bisa kirimkan
pokok doa saudara. Dan saya percaya ketulusan hati saudara dihargai oleh Tuhan. Dan kami akan bersama-sama dengan saudara berdoa, meminta belas kasih Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga saudara boleh mengalami kebebasan dari pergumulan apa saja yang saudara alami. Jadi ingat saudara, kalau nanti saudara satu waktu ingin menerima berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di bidang apa saja, ingat saudara, lebih baik adalah untuk kita berdoa supaya kita siap menerima berkat Tuhan. Bayangkan saudara, kalau secara fisik tangan saya seperti ini, terikat, tidak bisa saya lepaskan tangan saya. Kemudian ada seseorang memberikan kado bagi saya, hadiah luar biasa. Bagaimana mungkin saya bisa menikmatinya karena tangan saya sedang terikat? Dia datang memberikan kado itu, tapi saya tidak bisa menerimanya. Nah saudara, saya percaya demikian juga dalam kondisi rohani kita. Tuhan sudah katakan, di dalam Kristus kita telah menerima segala berkat rohani, kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita belum merasakan dan belum melihatnya saudara, mungkin roh kita sedang terikat oleh segala addiction, oleh segala dosa, oleh segala unforgiveness, sakit hati dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu datang kepada Tuhan untuk bertobat dan mau membereskan semua ikatan-ikatan rohani di dalam hidup kita. Amin saudara, semoga Tuhan memberkati hidup saudara.